Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Rini Labib. Nah, di video kali ini aku ada pesanan tumpeng. Ini tumpeng ekonomis ya. Lihat untuk garnisnya juga, karena ini ekonomis pesanannya, jadi sederhana ya, seperti ini aja, namun terlihat masih mewah ya. Oke, kita langsung aja ke bahan dan cara membuatnya. Pertama di sini aku mau ungkep dulu ayamnya. Ini aku beli ayamnya 1 kilo. Ini sebenarnya pesanannya itu untuk 6 porsi ya. Jadi hanya butuh 6 potong ayam aja. Ini karena sekalian juga untuk lauk makan, jadi aku belinya 1 kilo ya. Kemudian untuk bumbunya ini seperti biasa, bawang merah, bawang putih, jahe, kemudian lengkuas dan juga kunyit ya. Kemudian ditambahkan garam, penyedap dan juga ini ditambahkan, oh ya jangan lupa ya, ketumbar, jangan lupa, itu yang bikin wangi dari ungkepan si ayamnya ya. Oke, kita ungkep aja, dan kalau udah matang nih kayak gini udah, kemudian ini sisihkan dulu. Dan ini untuk sambalnya, ini aku juga rebus telur karena ini untuk balado telur. Lalu ini untuk sambal urapnya yang tadi udah digoreng, ini di blender atau dihaluskan. Nah, kita tumis lagi ya, karena ini mau dimasak bersama parutan kelapa ya. Seperti biasa untuk bumbu-bumbunya juga ada garam, gula, kemudian ada kaldu bubuk. Pokoknya yang bikin bumbunya jadi mantap ya. Nah, nanti aku akan tulis aja untuk detailnya di kolom deskripsi aja. Oh iya teman-teman, untuk patokan rasanya itu disesuaikan dengan lidah teman-teman ya. Kalau memang kurang asin atau kurang manis, itu bisa disesuaikan atau ditambah atau dikurangi, itu disesuaikan lagi ya. Nah, ini ya udah aku masukin gula merah, kemudian garam dan juga penyedap rasa. Nah, ini aku masukin juga ini kelapa yang udah diparut. Kelapanya harus muda ya biar enak bumbunya. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau udah tercampur, sisihkan dulu. Nah, ini aku masak balado telur. Untuk bumbunya ini sangat simple banget ya, cuma bawang merah, bawang putih, kemudian ini aku pakai apa namanya, cabai keriting ya. Kemudian direbus, dan setelah matang baru dihaluskan atau di blender ya. Baru kita tumis kembali seperti ini. Nah, ditambahkan juga daun salam secukupnya. Nah, baru kita masukkan garam, kemudian juga penyedap rasa, lalu gula pasir. Bisa diganti gula pasirnya pakai gula merah ya, sesuai selera. Oke, kemudian ini kita aduk-aduk lagi hingga benar-benar tanak. Nah, di sebelahnya ini aku goreng telur ya, yang tadi udah direbus. Nah, ini digoreng telurnya. Nah, kayak gini aja, goreng-goreng sebentar. Kemudian habis itu baru dicemplungkan lagi ke dalam bumbu baladonya ya. Nah, kayak gini. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga bumbunya benar-benar meresap ya. Nah, nggak perlu dikasih air lagi ya teman-teman. Nah, kayak gini aja, aduk-aduk hingga merata atau hingga bumbunya meresap ke dalam telurnya. Dan untuk rasanya biasa ya, harus dicek-cek rasanya ya, disesuaikan lagi apakah rasanya sudah mantap atau kurang gula atau kurang garam, disesuaikan lagi ya, dikoreksi lagi maksudnya. Oke, ini ayamnya juga udah digoreng, dan ini aku lagi rebus untuk urapnya. Dan ini bumbu urap yang tadi. Nah, ini mau dicampurin aja langsung sama sayuran, kacang dan juga wortelnya. Ini aku bikin urapnya seperti ini aja ya, jadi simple banget. Enggak aku tambahin kecambah atau tauge gitu, takutnya bikin cepet basi si urap ya kalau ditambahin tauge. Oke, seperti ini aja. Kemudian ini aku masak nasinya. Nah, ini nasinya aku pakai bumbu, ada
santan aku pakai yang instan ya, karena ini masaknya nggak banyak, cuma 1 kilo aja. Kemudian ditambahkan dengan kunyit bubuk nih, tambahkan juga serai dan daun salam ya. Jangan lupa diberi garam, yang tadi itu garam ya teman-teman. Kemudian kita masukkan atau tambahkan air secukupnya ya. Oke, kemudian ini kita aduk-aduk, kita masak hingga benar-benar airnya ini menyusut ya. Kalau sudah menyusut, baru kita kukus ya untuk berasnya. Nah, ini dia. Ini sudah mau dikukus, kita kukus selama 35 sampai 45 menit ya, biar benar-benar tanak. Oke, ini nasinya udah matang, udah hampir 1 jam ya. Karena tadi bikin racik-racik yang lainnya, jadi ini mau 1 jam kurang 10 menit. Ini nasinya udah matang nih, kita cek aja ya. Kalau sudah empuk, ini nasinya udah matang. Nah, ini kelihatan banget kalau nasinya ini udah empuk dan ini udah matang. Aku udah cicipin juga, ini tuh enak ya. Tuh, ini udah empuk banget. Oke, ini udah matang, kita angkat. Kemudian aku mau masak mie-nya. Mie-nya sudah aku rebus. Nah, udah aku angkat juga. Ini udah aku tambahin kecap, kemudian garam, gula, dan juga kaldu bubuk. Yang jelas pakai lada bubuk juga ya. Jadi ini udah ada rasanya. Kemudian ini aku mau masak dengan sayurannya ya. Nah, ini dia. Ini bumbunya, ini ada bawang merah, bawang putih. Nah, sebelumnya aku udah bikin resep mie goreng ya. Ini sama aja ya. Aku pakai resep yang sebelumnya, yang hanya bawang merah, bawang putih, kemudian cabai diiris-iris aja. Dan ini dia, aku juga bikin sambal ya, untuk barangkali ada yang mau pakai sambal ya, karena kan nanti ada garnish timun, jadi aku bikin sambal. Oke, langsung aja nih kita plating nih, kita siapin tampahnya. Untuk tampahnya sesuai ukuran yang mau dipesan ya, karena ini untuk 6 orang atau untuk 6 porsi kira-kira ya. Nah, ini tuh tampahnya itu ukurannya kemarin tuh ukuran berapa ya? Pokoknya yang dibilang kecil banget enggak, sekakaknya gitu ya. Nah, jadi di sana itu ada ukuran 22, 20, tapi bukan ukuran loyang ya. Ini ukuran tampah ya. Kemudian ini aku ambil yang ukuran 40 cm. Ternyata setelah aku ukur itu diameter dari pinggir sisi kanan dan kiri itu 40 cm ya. Nah, ini udah, dan ini tuh benar-benar cukup banget tampahnya ternyata ya untuk porsi 6 itu. Nah, oke, kemudian ini kita mau masukin nasinya. Nah, ini nasinya kita net-netin kayak gini nih, kita tekan-tekan kayak gini. Kalau nggak bisa sama centong nasi, bisa dienet-net atau ditekan-tekan pakai tangan langsung gitu ya. Jangan lupa tangannya dimasukin dulu ke dalam plastik nih. Ini bisa ditekan kayak gini ya, atau bahasa kitanya mah dienet-net gitu ya, ditekan-tekan. Nah, bener-bener harus ditekan-tekan banget, karena biar kalau pas dibalik nggak ngebuyar gitu ya nasi kuningnya. Dan ini untuk diameter loyangnya, ini aku pakai loyang 24 tapi nggak full ya. Ini kurang 1 garis lagi, aku nggak fullin sengaja karena hanya untuk 6 porsi orang ya, untuk 6 porsi gitu. Jadi cukup sisain satu ambalan gitu ya. Nah, ini bener-bener masukin nasinya itu harus ditekan banget, soalnya rawan buyar ya kalau nasi tumpeng nggak ditekan gitu, nggak
di apa sih ya, dienet-enet gitu ya kalau bahasa di daerahku itu, dienet-enet nih kayak gini nih. Pokoknya ditekan-tekan banget biar saling menempel ya. Ada juga yang masak nasi tumpeng itu dicampur dengan beras ketan, tapi aku lebih suka beras biasa aja gitu. Yang penting pas plating kayak gini harus bener-bener ditekan banget tuh kayak gini tuh. Bener-bener harus ditekan sekuat-kuatnya ya, biar tidak ambiar atau buyar gitu ya teman-teman. Oke, nah ini sisain satu garis di atas itu ya, pokoknya nggak semuanya aku tuh ya. Nah kalau udah gitu kita langsung aja tumpahin ke sini, jangan lupa dialasin lagi. Nah kayak gini nih, tuh kayak gini ya, kita ituin ke tangan dulu. Nah kayak gini teman-teman. Nah ini mudah banget tuh. Oke, kita langsung aja. Nah udah deh, cukup simple ya. Oke, setelah nasinya dibentuk tumpeng, kemudian kita ini bikin apa, salada. Bukan bikin salada ya, tapi untuk pinggirannya aku kasih tambahan salada air. Ini juga bisa dijadikan nggak hanya sebagai hiasan ya, ini juga bisa dijadikan sebagai lalapan gitu. Aku lebih suka banget dengan lalapan salada air ini. Dan untuk ujungnya itu nggak perlu dibuang ya, kalau memang medianya itu emang pendek, itu cukup ditekuk aja gitu. Nah ini untuk salada airnya nih muter ya, ini harus muter semuanya ketutup salada air biar terlihat rapi dan cantik. Nah lihat, untuk nasi tumpengnya itu kayak ada retak kayak gitu, jangan khawatir, nanti kita perbaiki ya. Nah itulah kalau kita misal mengisi nasinya itu kurang ditekan gitu, atau memang ininya apa namanya, nasinya itu misal pinggirannya kurang diberi nasi gitu ya. Oke, saladanya udah muter kayak gini, kita perbaiki nasinya. Nah ini dia udah diperbaikin tuh. Kemudian kita baru masukin ayam gorengnya. Ini ayam gorengnya, jangan lupa ya kalau ada bumbu-bumbunya itu diberi juga ya sebagai hiasannya, pemanis gitu ya. Kalau ini tuh ayam goreng serundeng gitu ya. Oke, kita tata dulu ayam gorengnya. Setelah selesai ayam gorengnya ditata, baru kita tata yang sebelah sininya nih, karena memang cenderung nasi tumpeng itu ornamennya itu nggak jauh-jauh beda dengan warnanya, cenderung kecoklatan kayak gitu ya. Kayak mie goreng, ayam goreng kan warnanya sama tuh ya kayak gini. Nah ini mie gorengnya jadi berhadapan berseberangan dengan ayam goreng nih, mie gorengnya nih kayak gini. Oke, untuk memplatingnya aku cepetin aja ya. Oke, nih untuk serundeng ayamnya udah ditata. Kemudian ini aku kasih sambal ya. Tuh sambalnya udah aku tempatin kayak gini. Dan jangan lupa stiker dari kitanya ya, jadi biar tahu bahwa ini produk kita. Oke, kemudian kita plating-plating untuk hiasannya. Ini untuk garnishnya, videonya sudah aku share kemarin ya, tinggal teman-teman cek-cek aja untuk video garnishnya. Ini garnishnya juga simple aja kayak gini ya. Pokoknya disesuaikan aja ya untuk garnishnya itu. Kalau pesanannya sekiranya yang ekonomis, jadi garnishnya juga ya menyesuaikan gitu ya. Kalau memang harganya standarnya kita misalnya harganya di atas rata-rata gitu ya, garnishnya juga harus lebih bagus dan lebih cakep lagi gitu ya. Pokoknya disesuaikan harga ya, ada harga ada rupa gitu ya. Dan oh ya teman-teman, untuk penentuan harga kayak gini itu jangan jadi patokan. Misal saya kasih harga ini misal 150, tapi teman-teman jangan jadi patokan kalau disamakan gitu dengan harga yang aku jual, karena tiap daerah itu untuk bahan-bahannya, baik itu dari sayuran, pokoknya bahan pokoknya itu berbeda-beda. Kemudian harga
tampahnya juga mungkin berbeda. Kemudian pokoknya bahan-bahan kayak sayurannya itu mungkin di daerah teman-teman jauh lebih murah atau di daerah teman-teman jauh lebih mahal. Pokoknya jangan jadi patokan ya. Disesuaikan dengan harga daerah masing-masing. Oke, teman-teman, ini dia tumpeng ekonomisnya. Wow, meskipun ini harga ekonomis tapi masih terlihat cantik banget dan mewah ya menurut aku ya. Gimana teman-teman, mudah ya membuatnya? Untuk yang suka dengan video ini silahkan like, jangan lupa subscribe, komen, dan di-share ya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.